Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pelajaran mustalahul hadis dari Manzumah Al-Baiquniyah dengan syarah yang berjudul At-Taqriratus Saniyah. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil pembagian hadis secara umum dari bait yang ketiga sampai bait yang keenam. Ini tiga jenis hadis yang sudah kita ambil, as-sahih, al-hasan, dan ad-dhaif. Sekarang kita masuk bait yang ketujuh, yaitu al-marfu', ya, ditambah juga dengan al-maqtu'. Nah, qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, wa ma udhifa lin-nabiyyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Dan apapun, maksudnya adalah hadis di sini, dan hadis-hadis yang udhifa. Udhifa itu mabnil majhul dari kata adhafa yudhifu, ya, udhifa. Wa ma udhifa lin nabi, dan hadis yang disandarkan, ya, diidhafahkan lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al marfu'u, itulah al marfu'. Nah, kalau ada yang bertanya kepada antum apa itu hadis marfu, maka antum jawab dengan bait ini, ma udhifa lin nabi, itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah marfu. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Ya, yang disandarkan kepada tabi'in itulah yang disebut dengan hadis maqtu'. Nah, jadi kalau disandarkan kepada Nabi, maksudnya disandarkan kepada Nabi itu ketika itu mengatakan qala Rasulullah, itu artinya penyandaran kepada Nabi. An Rasulillah itu penyandaran kepada Nabi namanya. Qala tabi'in, nah itu penyandaran kepada tabi'in. Baik. Ya, kita baca syarahnya. Ya, sekarang berarti masuk di halaman 15, ya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u. Ya, berarti sekarang bagian yang keempat itu al hadisul marfu'. Wa ma udhifa ay wal hadisul ladzi adhafahu sahabiyun. Sebuah hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, au tabi'i, atau seorang tabi'in, au man ba'dahuma, atau ya, siapapun yang datang setelah mereka berdua, ya, setelah dua generasi ini, maksudnya tabi'ut tabi'in, nah, dan seterusnya, ya, lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, qaulan kana au fi'lan, entah itu berbentuk qaul, ya, qaul itu maksudnya perbuatan, au fi'lan, qaul artinya perkataan, kana au fi'lan, ataupun perbuatan. Wa minal fi'li at-taqrir, dan yang termasuk fi'il ada namanya at-taqrir. Ya, at-taqrir itu sukutun nabi ala fi'li syai'. Nah, ya, diamnya Nabi terhadap sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, itu namanya takrir. Nah, ya, maka takrir adalah perbuatan diamnya Nabi. Berarti dia masuk ke bagian fi'il. Jadi ketika kita mengatakan, atau ketika seorang sahabat atau seorang tabi'in mengatakan Nabi berkata, atau Nabi melakukan ini, melakukan itu artinya antum sedang menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi SAW. Ittasala sanaduhu amla, ya, terlepas dari ada ittisalus sanad atau tidak. Ya, kalau ada ittisalus sanad, ya berarti dia hadisnya memenuhi salah satu dari syarat hadis sahih. Kalau tidak ittisalus sanad, berarti tidak memenuhi syarat hadis sahih. Ya, seperti itu. Nah, berarti hadis marfu ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ya, fadakhala al-muttasil, al-mursal, wal munqati, wal mu'dal, wal mu'allaq. Nah, maka masuk ke dalam definisi hadis marfu, ya, dari sini sama-sama disandarkan kepada Nabi, hadis muttasil. Ya, bedanya hadis muttasil dia sudah sandarkan kepada Nabi dan sanadnya nyambung. Kalau marfu disandarkan kepada Nabi, bisa nyambung bisa tidak sanadnya. Jadi lebih umum hadis marfu itu. Ya. Sedangkan hadis muttasil enggak, dia lebih spesifik dia. Dia adalah hadis marfu yang nyambung.
Ya, mursal juga nyambung meskipun ada ya, yang hilang dari rangkaian sanadnya. Munqati terputus dia, tapi tetap disandarkan kepada Nabi SAW. Afwan, tadi mursal disandarkan kepada Nabi juga. Ya, hanya saja ada yang hilang. Ada yang tidak disebutkan dari rangkaian sanadnya. Munqati, ada yang terputus di tengah sanad. Ya, mu'dol, ada dua terputus. Mu'allaq, dan seterusnya. Wa kharaja al-mauqufu wal maqtu'. Nah, tidak masuk ke definisi ini al-mauquf dan al-maqtu. Karena mauquf definisinya nanti beda. Penyandarannya bukan kepada Nabi. Ya, maqtu juga begitu. Nah, ya, ini hadis marfu. Taib, hanya sampai sini saja pembahasan hadis marfu. Berarti kita katakan hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan secara langsung kepada Nabi SAW. Entah itu berbentuk perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Ya, takrir itu persetujuan. Ya, atau juga bisa berbentuk sifat Nabi. Ya, hadis marfu juga. Ya, sifat fisik atau sifat akhlak beliau. Nah, ya, contoh hadis marfu ada banyak sekali. Ya, hadis pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, ini namanya marfu qaulan atau marfu qauli. Ya, karena berupa ucapan. Ada juga marfu fi'li. Ya, misalkan ya, diriwayatkan Nabi SAW salat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Nah, ini marfu fi'li namanya. Nah, marfu takriri juga ada, misalkan ketika para sahabat makan daging dob di hadapan Nabi dan Nabi tidak melarang mereka. Nah, ini namanya marfu takriri, persetujuan. Marfu wasfi juga ada, atau marfu ya sifi, ya, yaitu ketika misalkan ya ada riwayat dari sahabat yang menjelaskan sifat fisik Nabi, ya Rasulullah SAW itu tidak tinggi, tidak pendek. Nah, itu ya marfu sifi atau masuk wasfi. Baik. Nah, adapun ya lawan dari atau perbandingan dengan jenis hadis yang lain, ya kalau marfu disandarkan kepada Nabi, kalau disandarkan kepada sahabat apa namanya? Kalau disandarkan kepada tabi'in apa namanya? Nah, itu yang kita ambil sekarang. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Adapun yang disandarkan kepada tabi'in itulah yang disebut dengan maqtu'. Nah, jadi mauquf dilompati ya. Baik. Wama ay wal matan isi hadis ya, yang disandarkan ya, kepada tabi'in ya, kepada seorang tabi'in itu yang disebut dengan ya, al maqtu'. Nah, wama li tabi'in wal, jadi hadis maqtu' itu adalah sebuah hadis atau matan hadis yang disandarkan kepada tabi'in ya, disandarkan kepada tabi'in berarti tidak disandarkan kepada nabi ya. Sanadnya terputus dari Nabi SAW berakhir pada tabi'in ya, atau yang lebih bawah dari tabi'in. Nah, hadis-hadis maqtu' ini ikhwah ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah secara langsung. Perhatikan itu. Tidak bisa dijadikan hujjah secara langsung kecuali dengan adanya qara'in nanti ya, kecuali dengan adanya penguat. Ya, adapun dengan sendirinya maka hadis maqtu itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ya kalau hadis marfu jelas dia ya hujjah utama dia. Ya, meskipun perlu diteliti dulu sahih apa tidaknya. Nah, ya, misalkan ucapannya Hasan Al-Basri, ya, contoh hadis maqtu ya. Qala Al-Hasan Al-Basri. Ya, qala Al-Hasan Al-Basri. Ya, misalkan apa ucapan beliau? Man akhfa sirrahu kanatil khiyarata fi yadihi. Ya, ya misalkan Hasan Al-Basri pernah mengatakan barang siapa menyembunyikan rahasianya maka al-khiyarah ya pilihannya ada di tangannya. Ini namanya maqtu. Ya, hadis maqtu qauli, ya, perkataan dari seorang tabi'in. Itu juga kalau hadis maqtu itu banyaknya berbentuk penafsiran seorang tabi'in terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ya, misalkan Qatadah dari kalangan tabi'in ya, pernah menafsirkan ayat waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Maksudnya qanitin itu adalah khusyuk kata beliau.
Nah, ucapan Qatadah seperti ini namanya maktu juga. Lebih tepatnya maktu tafsiri namanya. Ya, kalau dia menafsirkan ayat Al-Quran namanya maktu tafsiri. Baik. Untuk memahami lebih dalam tentang hadis maktu dengan hadis marfu, ya, ini kita harus paham siapa yang dinamakan sahabi, siapa yang dinamakan tabi'in. Kalau tadi kan kita katakan marfu itu misalkan kepada Nabi. Maktu disandarkan kepada tabi'in. Siapa tabi'in itu? Ya, kapan seseorang itu dikatakan tabi'in? Ya, ini harus dipahami ya. Ya, seseorang itu dikatakan sebagai ya tabi'in ya, itu jika dia hidup ya, di antara tahun 110 Hijriah sampai 181 Hijriah. Ya, ini tentu secara kasarnya ya, tidak secara spesifik. Ya, sekitar 71 tahun lah. Ya. Ya, dalam masa 71 tahun ini, ya, ada orang yang hidup di masa itu, dia disebut dengan tabi'in. Karena di atas tahun 181 sampai tahun ya, 257, itu masanya tabi'ut tabi'in. Ya, itu masanya tabi'ut tabi'in. Antum bisa tulis ini, antum bisa catat. Jadi fase tabi'in itu dimulai pada tahun 110 ya, sampai 181. Ya, 110 sampai 181. Nah, karena yang terakhir wafat dari kalangan sahabat itu ada namanya Abu Tufail Al-Laitsi, ya, atau Abu Tufail Amir Al-Laitsi. Abu Tufail ini adalah seorang sahabat yang terakhir wafat. Dia wafat pada tahun 110 Hijriah. Maka dengan wafatnya Abu Tufail ini berakhirlah fase ya, atau generasi sahabat. Ya, masuk ke fase generasi tabi'in. Ya, selama 71 tahun kurang lebih. Nah, di fase ini ya tabi'in yang terakhir wafat itu namanya Khalaf. Ya, Khalaf bin Khalifah Al-Kufi. Ya, Khalaf bin Khalifah Al-Kufi. Ya, Khalaf ibn Khalifah atau sering juga disebut Ibnu Khalifah Al-Kufi dari Kufah dia. Nah, ya, tabi'in ini wafat pada tahun 181 yang menandai berakhirnya fase tabi'in. Nah, maka tahun 181 ke atas itu sudah masuk fase tabi'ut tabi'in. Nah, baik. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hidup pada tahun 111 Hijriah sampai 181 Hijriah, ya, hadis mereka kalau disandarkan kepada mereka maka itu namanya hadis-hadis yang maktu. Ya, kalau ada sebuah hadis disandarkan kepada orang-orang yang hidup di tahun itu, maka hadisnya dinamakan hadis maktu. Nah, wa kadza man dunahu, begitu juga di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in sendiri berakhirnya di fase di tahun 257 Hijriah, ya. Di tahun 257 Hijriah. Nah, yang terakhir wafat itu namanya Al-Hasan ibnu Arafah. Ya, Al-Hasan ibnu Arafah, orang Baghdad. Ya, itu yang terakhir wafat dari generasi tabi'ut tabi'in yang menandai berakhirnya masa tabi'ut tabi'in. Nah, qaulan au fi'lan, entah yang disandarkan itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Haitsu khala an qarinatir rafa' wal waqaf. Itu ya, dia khala, kosong, tidak memiliki qarinah, penguat yang menunjukkan kalau dia itu rafa dan waqaf. Ya, rafa itu maksudnya marfu ya. Yang menunjukkan kalau dia marfu atau menunjukkan kalau dia mauquf. Nah, marfu tadi kan disandarkan kepada Nabi ya. Mauquf itu disandarkan kepada sahabat. Nah, jadi kalau tidak ada qarinah penguat yang menunjukkan kalau itu adalah hadis yang marfu atau hadis yang mauquf, berarti dia hanya sisa satu kemungkinan dia maktu berarti. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada kemungkinan dia marfu, tidak ada kemungkinan dia mauquf, maka hanya satu kemungkinan yang tersisa yaitu dia adalah hadis yang maktu.
Nah, dalam kondisi seperti ini wa huwa laisa bihujjatin idzaka. Nah, dalam kondisi seperti itu dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, ingat hujjah utama itu adalah hadis yang marfu. Amma in kana fihi qarinatun tadullu 'ala raf'i fa marfu'un hukman. Qarinatun tadullu 'ala al-waqfi fa mauqufun. Wa qaulir rawi an tabi'i minas sunnati kadza wa kadza. Adapun ya, kalau dalam hadis yang kita katakan maktu itu ada qarinah, ada penguat menunjukkan bahwasanya dia itu marfu, maka berarti dia marfu, tapi tidak marfu yang ya aslan, yang hakiki, dia marfu hukman namanya. Nah, jadi dia marfu secara hukum saja, secara isi saja. Tapi kalau secara ilmu mustalah hadis dia tidak marfu. Nah, ini namanya marfu hukman. Nah, jadi untuk bayangkan ada sebuah hadis maktu disandarkan kepada tabi'in, tapi ada qarinah, ada penguat, ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia itu marfu. Nah, maka dia tetap dikatakan maktu, tapi dari ya sisi hukum dia dikatakan marfu hukman. Gitu ya. Ya, jadi dia marfu'un hukman. Au qarinatun tadullu 'alal waqaf, atau dia memiliki qarinah yang menunjukkan kalau dia itu mauquf. Ya, berarti dia mauquf hukman gitu. Ya, kaqaulir rawi an tabi'i, misalkan ada seorang perawi meriwayatkan dari seorang tabi'in, katakanlah dari Al Hasan Al Basri, ya minas sunnah kada wa kada. Ya, minas sunnah kada wa kada. Nah, hadis yang seperti ini namanya marfu hukman. Ya, perhatikan kalimat minas sunnah. Ya, jadi dinisbatkan kepada sunnah. Dan yang menentukan itu sunnah atau bukan ya kan dilihat kepada ya ucapan atau perbuatannya Nabi kan. Nah, ya, tidak bisa seorang selain Nabi menentukan ini sunnah, ini bukan, nggak bisa. Yang menentukan itu sunnah atau bukan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dia hadis maktu. Nah, di ya, kesimpulannya hadis maktu ini berarti dia tidak disandarkan kepada Nabi, dia disandarkannya kepada tabi'in atau orang-orang setelah tabi'in. Ya, jadi kalau disandarkan kepada tabi'ut tabi'in maktu juga. Kalau disandarkan kepada tabi'ut tabi'in ya juga namanya hadis hadis maktu. Nah, ya, tidak bisa diingat dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah secara langsung. Nah, baik. Berarti kesimpulan kita ikhwah, ya, hadis marfu itu adalah hujjah utama. Ya, kalau hadis maktu ya lemah. Dia nggak bisa dijadikan sebagai hujjah secara sendirian. Ya, dia hanya bisa dijadikan hujjah jika ada qarinahnya. Kemudian hadis mauquf ya, dia bisa jadikan hujjah kalau tidak bertentangan. Ya, kalau tidak bertentangan dengan hadis marfu. Nah, itu ya. Kalau dari sisi hujjiyahnya, dari sisi bisa jadikan hujjah apa tidak, marfu bisa jadikan hujjah. Ya, dengan syarat tentu kalau dia sahih, mauquf ya, bisa dijadikan hujjah kalau tidak bertentangan dengan hadis marfu yang sahih, dan maqtu ya kalau dia ya tidak, kalau dia memiliki qarinah, karena hukum asalnya ya, karena hukum asalnya dia tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, taib. Ya, hadza huwa ikhwah, yang pembahasan tentang hadis maqtu dan hadis hadis marfu. Nah, kalau hadis maqtu tadi, kalau kita mau cari hadis maqtu kemana, ya tidak ada ya. Ya, tidak ada kitab yang mengumpulkan hadis hadis marfu secara spesifik. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin membaca secara apa namanya, yang banyak gitu ya. Tapi kalau khusus untuk hadis-hadis maktu saya tidak ada. Tapi kalau mau membaca yang memang ada hadis marfu'nya atau hadis maktu'nya, antum bisa buka musannafnya Abdul Razak ya. Musannaf Abdul Razak As-San'ani, ulama abad kedua ya. Jadi dia kompilasi di situ ya, kumpulan. Ada hadis marfu, ada mauquf, ada maktu di situ ya. Nah, ini ya, Musannaf Abdul Razak ini banyak ditemukan juga di maktu ya, banyak maktu di situ. Nah,
Kemudian biasanya juga dijadikan sebagai rujukan untuk hadis-hadis ya maqtu, itu antum bisa ya ini maqtu yang tafsiri tadi ya. Kalau mau maqtu yang tafsiri, kan tadi kita katakan contohnya Qatadah tadi ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, beliau dari kalangan tabi'in, makanya hadisnya namanya maqtu tafsiri. Ya, yang banyak maqtu tafsiri itu antum bisa buka di Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Qur'an atau tafsir Al-Imam At-Tabari. Nah, ini rujukan yang penting untuk maqtu tafsiri. Ya, kitab tafsir yang lain bisa merujuk kepada kitab ini, maqtu tafsiri. Nah, ya itu saja. Ya, saya kira cukup sampai sini saja. Nah, adapun hadis marfu ya semua kitab hadis juga banyak hadis marfu'nya ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kutub As-Sunan itu semuanya ya hadis marfu isinya. Baik, jadi tidak ada yang khusus untuk hadis marfu saja. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى نواصل فيما بعد في الحديث المسند نعم والله تعالى أعلى وأعلم